Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auraina Sari dengan NIM 2024520003. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan UAS Natural Language Processing atau NLP dengan judul analisis sentimental yang dapat membedakan kalimat positif dan negatif. Di sini saya akan menggunakan metode Naive Bayes dan saya sudah menemukan 4 komentar dari sosial media. Pertama, saya akan membuat file terlebih dahulu. Pertama, saya akan melakukan import library. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu kodenya. Pandas digunakan untuk membuat data, mengelola dataset dalam bentuk data frame sehingga data lebih mudah diproses. Ada import tray dan string digunakan pada proses cleaning untuk menghapus URL, emoji, angka, hashtag, mention, serta karakter lain yang tidak diperlukan. Di sini ada NLTK digunakan untuk proses tokenizing, yaitu memecah kalimat menjadi kumpulan kata. Di sini ada sastrawi digunakan untuk stopword removal dan stemming. Stopword removal berfungsi menghapus kata-kata yang kurang penting, sedangkan stemming mengubah kata menjadi bentuk kata dasar. Di sini ada scikit-learn digunakan untuk convectorizer yang mengubah teks menjadi data numerik, dan multi-nominal Naive Bayes yang digunakan sebagai algoritma klasifikasi sentimen. Di sini saya akan melanjutkan untuk mengetik kode selanjutnya. Menjelaskan satu persatu kodenya yang sudah saya ketik barusan. Bagian ini digunakan untuk mengatur tampilan output data frame agar tidak terpotong saat ditampilkan pada terminal. Dengan pengaturan ini, seluruh isi komentar dapat terlihat secara lengkap sehingga
sehingga hasil preprocessing lebih mudah diamati. Kita akan lanjutkan pada kode berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan kode yang sudah saya buat barusan. Pada bagian ini saya mengunduh tokenizer dari library NLTK. Tokenizer digunakan pada proses tokenizing. Kemudian saya menambahkan blok try except untuk mengantisipasi apabila versi NLTK memerlukan paket tambahan yaitu pongtab. Jika paket tersebut tidak diperlukan, program tetap akan berjalan tanpa error. Saya akan melanjutkan pada kode selanjutnya, yaitu saya akan memasukkan dataset komentar yang sudah saya dapat dari sosial media. Di sini saya telah membuat dataset. Dataset terdiri dari 4 komentar di sosial media dan juga ada label sentimennya. 2 komentar diberi label positif dan 2 komentar diberi label negatif. Dataset ini nantinya digunakan sebagai data latih oleh algoritma Naive Bayes untuk mempelajari pola sentimen. Di sini saya akan melanjutkan kodenya untuk membuat data frame.
sini saya akan menjelaskan kode yang sudah saya buat. Setelah dataset dibuat, saya mengubahnya menjadi data frame menggunakan pandas. Selanjutnya, data frame ditampilkan menggunakan toString index false agar seluruh isi dataset dapat terlihat secara lengkap tanpa nomor indeks. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat kode case folding. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang sudah saya buat. Tahap pertama processing adalah case folding. Pada tahap ini seluruh huruf kapital diubah menjadi huruf kecil agar penulisan kata menjadi seragam. Setelah proses selesai, hasilnya ditampilkan sehingga dapat dilihat bahwa semua komentar telah berubah menjadi huruf kecil. Selanjutnya, saya akan masuk pada tahap cleaning.
Pada tahap cleaning, proses ini saya membuat sebuah fungsi bernama cleaning untuk membersihkan komentar. Fungsi ini menghapus URL, mention, hashtag, emoji, angka, tanda baca, serta spasi yang berlebihan. Setelah fungsi dibuat, saya menerapkan pada seluruh komentar menggunakan apply, kemudian hasilnya ditampilkan pada terminal. Selanjutnya, saya akan masuk pada kode tokenizing. Saya telah selesai membuat kode tokenizing, di mana pada tahap ini saya menggunakan fungsi word tokenizing dari library NLTK untuk memecah setiap kalimat menjadi kumpulan kata. Sebagai contoh, kalimat terima kasih, semoga sehat selalu akan diubah menjadi daftar kata seperti terima kasih, semoga sehat selalu. Tujuan tokenizing adalah agar setiap kata dapat diproses secara terpisah pada tahapan NLP berikutnya. Setelah proses selesai, hasil tokenizing ditampilkan ke layar. Selanjutnya, saya akan masuk pada metode stop word removal. Setelah saya membuat kode stop word removal, di sini saya membuat objek stop word removal menggunakan library sastrawi. Kemudian saya menghapus kata-kata umum yang kurang memiliki makna penting dalam analisis sentimen seperti dan, yang, di, ke, dan kata umum lainnya. Dengan menghapus stop word,
data menjadi lebih fokus pada kata-kata yang benar-benar menunjukkan sentimen. Setelah proses selesai, hasil stopper removal ditampilkan ke layar. Saya akan melanjutkan membuat kode pada tahap stemming. Setelah saya membuat kode stemming, pada proses ini saya membuat objek stemmer menggunakan library sastrawi. Kemudian setiap kata diubah menjadi bentuk kata dasar. Sebagai contoh, kata rezekinya berubah menjadi rezeki, sedangkan kata semoga akan menjadi moga. Tujuannya stemming adalah menyederhanakan bentuk kata sehingga kata yang memiliki makna sama dianggap sebagai satu kata oleh sistem. Setelah proses selesai, hasil stemming ditampilkan ke layar. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat kode convectorizer. Setelah saya membuat kode convectorizer, di sini saya akan menjelaskan setelah seluruh proses preprocessing selesai, data teks belum bisa diproses langsung oleh algoritma machine learning. Oleh karena itu, saya menggunakan convectorizer untuk mengubah teks menjadi data numerik berdasarkan jumlah kemunculan setiap kata. Hasil perubahan tersebut disimpan pada variabel X sebagai fitur atau data latih. Ini variabel X, dan variabel Y berisi label sentimen, yaitu positif dan negatif, yang akan menjadi target pembelajaran model. Di sini saya akan melanjutkan pada kode selanjutnya untuk membuat data melatih naive Bayes.
Saya telah membuat kode naive Bayes. Saya akan menjelaskan. Saya membuat model menggunakan algoritma naive Bayes. Algoritma ini dipilih karena sangat sesuai untuk klasifikasi data teks dan bekerja berdasarkan frekuensi kemunculan kata. Selanjutnya, saya mengubah fungsi fit untuk melatih model menggunakan data hasil konvektorizer dan label sentimen. Setelah proses training selesai, model telah mempelajari hubungan antara kata-kata dalam komentar dengan label positif maupun negatif. Pesan yang akan muncul yaitu naive Bayes berhasil, menunjukkan bahwa model sudah siap digunakan untuk melakukan prediksi. Saya akan melanjutkan pada kode selanjutnya, yaitu input, komentar, dan preposisi. Di sini saya telah membuat kode input, komentar, dan preposisi, di mana setelah model selesai dilatih, pengguna diminta memasukkan komentar baru yang ingin dianalisis. Komentar tersebut kemudian diproses menggunakan tahapan preprocessing yang sama seperti data latih, yaitu case folding, cleaning, stopper removal, dan stemming. Hal ini dilakukan agar format data latih dan data uji tetap konsisten. Setelah preprocessing selesai, komentar diubah menjadi data numerik menggunakan konvektorizer sehingga dapat diproses oleh naive Bayes. Di sini saya akan melanjutkan membuat kode prediksi dan menampilkan hasil. Setelah saya membuat kode prediksi dan menampilkan hasil, saya akan menjelaskan. Di sini adalah tahap terakhir, melakukan prediksi menggunakan model naive Bayes. Fungsi predict akan membandingkan komentar baru dengan pola yang telah dipelajari saat processing training. Berdasarkan pola tersebut, model akan mengklasifikasi komentar sebagai sentimen positif atau negatif. Selanjutnya, program menampilkan komentar yang telah diproses beserta hasil prediksi sentimennya. Jika hasil yang muncul adalah positif, berarti model menilai komentar tersebut cenderung mengandung makna positif. Sebaliknya, jika hasil negatif, berarti model menilai komentar tersebut mengandung makna negatif berdasarkan data latih yang digunakan. Di sini saya akan mengecek lagi sebagian kode yang belum sempurna.
sudah cek kembali kode-kode yang kurang sempurna, di sini saya akan mulai untuk menjalankannya. Setelah saya cek ulang kembali semua kodenya, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan. Di sini pada output pertama ada dataset, di mana menampilkan dataset yang saya gunakan sebagai data latih. Dataset ini terdiri dari 4 komentar di sosmed yang telah diberi label sentimen positif dan negatif. Data ini yang digunakan oleh algoritma Naive Bayes untuk mempelajari pola sentimen. Di sini ada terima kasih, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu, maka labelnya positif, dan seterusnya. Yang kedua ada output hasil case folding, di mana output hasil case folding itu seluruh huruf kapital telah diubah menjadi huruf kecil. Pada proses ini disebut case folding dan bertujuan menyeragamkan penulisan kata agar memudahkan proses analisis. Di sini yang awalnya T besar menjadi T kecil. Lanjut pada hasil cleaning. Pada tahap ini cleaning terlihat bahwa emoji yang tadi emoji love, tanda baca, URL, hashtag, mention, dan karakter yang tidak diperlukan telah dihapus. Dengan demikian, hanya teks yang relevan saja yang diproses pada tahap berikutnya, seperti tanda titik di sini itu sudah terhapus setelah melakukan hasil cleaning. Selanjutnya ada output hasil tokenizing, di mana pada output ini setiap kalimat telah dipecah menjadi beberapa kata. Proses ini dinamakan tokenizing. Tujuannya agar sistem dapat menganalisis setiap kata secara terpisah. Di sini terima kasih, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Lalu ada hasil stopword removal, di mana pada tahap stopword removal ini terlihat bahwa kata-kata umum seperti dan, yang, maupun kata lain yang kurang penting telah dihapus. Dengan demikian hanya kata-kata yang memiliki informasi penting yang dipertahankan. Seperti di sini ada kata lain yang hilang kalau di kalimat kedua dan lain sebagainya. Kita lanjut pada output hasil stemming, di mana pada tahap ini kata-kata telah diubah menjadi bentuk dasar. Sebagai contoh, kata rezekinya berubah menjadi rezeki, sedangkan kata semoga berubah menjadi moga. Hal ini bertujuan agar kata yang memiliki makna sama dianggap sebagai satu kata oleh sistem. Kita lanjut pada output Naive Bayes, di mana Naive Bayes berhasil bahwa proses Naive Bayes ini telah berhasil dilakukan. Pada tahap ini model telah mempelajari hubungan antara data komentar dan label sentimennya sehingga siap digunakan untuk melakukan prediksi. Di sini ada output dan inputnya. Pada tahap ini saya diminta untuk memasukkan komentar baru yang ingin dianalisis sentimennya. Komentar tersebut akan merupakan bagian dari data latih sehingga akan diuji menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya. Di sini saya akan mencoba mengetikkan kalimat kedua. Di sini ada output hasil prediksi. Saya telah masukkan komentar baru, yaitu kalau kakak kelas Valen dan Mila itu jadinya bosan dan prediksi sentimennya adalah negatif. Output ini merupakan hasil akhir dari program. Komentar yang dimasukkan pengguna telah melalui seluruh tahapan preprocessing, yaitu case folding, cleaning, stopword removal, dan stemming. Komentar diubah menjadi data numerik menggunakan convectorizer, kemudian diproses oleh Naive Bayes. Berdasarkan hasil prediksi, komentar tersebut
klasifikasikan sebagai sentimen negatif. Berdasarkan hasil yang telah ditampilkan, program berhasil melakukan analisis sentimen komentar dalam sosial media menggunakan Naive-Bayes. Program ini dimulai dengan proses processing yang terdiri dari scaffolding, cleaning, tokenizing, stop word removal, dan stemming. Setelah itu, data teks diubah menjadi data numerik menggunakan count vectorizer. Selanjutnya, model Naive-Bayes dilatih data berlabel positif dan negatif. Demikian presentasi UAS Praktikum Natural Language Processing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.